Shalom. Selamat berjumpa dalam Suara Pertobatan. Firman Tuhan hari ini disampaikan oleh Bapak Pendeta Remedi Perangin Angin MD. Selamat mendengarkan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah mempersatukan kami kembali dalam persekutuan lewat udara. Kehadiran Roh Kudus di dalam setiap ruangan di mana kami berada membuat si iblis tidak berdaya sama sekali untuk mengganggu konsentrasi kami, sehingga kami bisa menikmati firman-Mu. Pada hari ini, kami akan merenungkan tentang perkataan-perkataan dalam kitab Pengkhotbah, kesia-siaan di atas segala kesia-siaan, tentang usaha menjaring angin. Tuhan, kami rindu dalam kesempatan ini mendapatkan pencerahan tentang arti dan tujuan hidup kami dan apa yang kami perlu lakukan. Terpujilah nama-Mu dari kekal sampai kekal. Haleluya, haleluya, amin. Shalom, apa kabar? Saya harap saudara ada dalam keadaan sukacita, damai dan sejahtera dimanapun sedang berada pada saat ini. Sedang di rumah, dalam perjalanan, sedang berkendara, di tempat kerja, sedang dirawat di rumah sakit, di mana saja Anda berada pada saat ini. Saya rindu siaran ini menjadi berkat, menjadi teman di saat kesepian, memberi penghiburan di saat berduka, memberi pengharapan di saat berputus asa, memberi kekuatan di saat lemah, memberikan visi pada waktu kehidupan terasa gelap. Firman Tuhan menguatkan, menghibur, menyembuhkan, memulihkan hidup kita. Tanggal 5 Oktober 2011, Steve Jobs, seorang warga Amerika Serikat, meninggal dunia. Usianya 56 tahun. Kekayaannya mencapai 7 miliar dolar yang setara dengan kira-kira 60 triliun rupiah. Di Indonesia mungkin tidak banyak yang mengenal beliau, tetapi di Amerika Serikat, Kanada, negara-negara Eropa, Jepang, Australia, banyak orang merasa kehilangan. Steve Jobs yang selalu berpenampilan sederhana menumbuhkan rasa simpati puluhan juta konsumen yang membeli produk-produk perusahaannya seperti komputer Mac, iPod, iPhone, dan komputer tablet yang tipis bernama iPad. Produk-produknya berkualitas tinggi dan terasa membantu meningkatkan produktivitas para penggunanya. Saya ingat pada waktu iPod mulai dijual di Jakarta tahun 2002, saya termasuk orang yang ikut membeli walau harganya pada waktu itu relatif mahal, karena produk tersebut seperti sebuah keajaiban. Bayangkan peralatan yang lebih kecil dari telapak tangan bisa menyimpan 1000 lagu dengan kualitas yang baik, bisa dimasukkan di dalam kantong dan dibawa bepergian. Siapakah Steve Jobs? Sewaktu diundang menyampaikan pidato dalam acara wisuda sarjana-sarjana baru Universitas Stanford, Steve Jobs bercerita sedikit tentang dirinya. Ia adalah anak yang lahir di luar hubungan nikah. Ibunya seorang mahasiswi menyerahkan anak ini diadopsi oleh sebuah pasangan yang hidup pas-pasan. Pada mulanya, ibunya tidak setuju karena menganggap pasangan ini tidak akan mampu menyekolahkan anaknya ke perguruan tinggi. Hanya sesudah pasangan itu berjanji akan menyekolahkan anaknya ke perguruan tinggi, ibu Steve Jobs sedia tanda tangani surat adopsi. Bapa dan ibu angkatnya memegang janji. Dalam usia 17 tahun, Steve Jobs mereka sekolahkan di sebuah perguruan tinggi yang baik. 6 bulan Steve Jobs kuliah, dan kemudian ia merasa tidak ada manfaat kuliah baginya. Ia merasa kuliah itu menghabiskan tabungan orang tuanya yang diperoleh dengan susah payah. Ia keluar dari perguruan tinggi. Menurut dia, ini adalah putusan terbaik yang pernah diambilnya. Ia mencoba berusaha menggunakan garasi rumah orang tuanya. Bersama dengan seorang temannya, ia mendirikan perusahaan Apple Computer. Perusahaannya berkembang, namun apa yang terjadi? Steve Jobs dipecat dari perusahaan yang didirikannya sendiri. Kenapa? Rupanya, untuk mengelola perusahaan itu, mereka merekrut manajer-manajer profesional. Pada satu waktu, Dewan Direksi merasa tidak sepaham dan memberhentikan Steve Jobs. Ini adalah pukulan yang berat bagi Steve Jobs. Ia kehilangan muka. Tetapi rasa cinta pada pekerjaan menyebabkan ia memulai lagi dari nol.
ia mendirikan perusahaan baru yang kemudian berkembang menghasilkan film-film animasi. Di antaranya banyak yang sudah diputar di Indonesia. Salah satu filmnya yang terkenal berjudul Toy Story, cerita tentang boneka. Begitulah roda kehidupan berjalan. Perusahaan Apple yang ditinggalkannya bertambah merosot kinerjanya. Perusahaan ini mengalami krisis. Disinilah Steve Jobs kembali ke perusahaan Apple menjadi orang nomor 1 di sana. Di bawah kepemimpinannya, perusahaan maju pesat. Harga saham Apple ketika ia masuk kembali dibandingkan dengan sekarang ini naik sekitar 100 kali lipat. Satu prestasi yang luar biasa. Kegentingan hidup yang paling besar yang dihadapi Steve Jobs bukan pada bidang pekerjaan, tetapi dalam kesehatannya. Pada satu hari, tubuhnya merasa sakit dan ia memeriksakan ke rumah sakit. Dokter berkata, ia menderita penyakit kanker pankreas dalam stadium yang sudah lanjut. Dokter bahkan memperkirakan usianya tinggal antara 3-6 bulan. Tentu saja Steve Jobs merasa bahwa ini adalah pukulan yang telak. Ia tidak menduga sama sekali. Tim dokter kemudian melakukan biopsi lanjutan. Puji Tuhan, menurut mereka, jenis kanker yang diderita oleh Steve Jobs masih bisa disembuhkan dengan cara operasi. Operasi dilakukan dan Steve Jobs sembuh kembali. Steve Jobs mengatakan, itu adalah saat-saat di mana Steve Jobs merasa paling dekat dengan kematian. Sesudah itu, ia mengambil hikmah dari kematian. Ia berkata, setiap bangun pagi, aku memandang mukaku di cermin dan berkata dalam hati, seandainya aku mati esok hari, apa yang kulakukan hari ini? Ia mengatakan bahwa kalau seorang akan mati esok hari, maka pada hari ini, ia melakukan yang terbaik, yang disenanginya, yang dicintainya. Itulah yang Steve Jobs lakukan setiap hari. Ia sebenarnya seorang yang sangat menjaga kesehatannya. Makanannya buah-buahan, sayur-sayuran. Tetapi kembali kanker pankreas menggerogoti tubuhnya, bahkan merenggut nyawanya dalam usia 56 tahun. Sebagai seorang pengagum Steve Jobs, produk-produk yang berkualitas, penampilannya yang sederhana dan rendah hati, membuat saya merenung ketika dia sudah meninggal dunia. Yang pertama saya lakukan ialah cek internet. Apakah Steve Jobs seorang pengikut Kristus? Data yang saya peroleh, ia bukan seorang Kristen. Tetapi kita tidak pernah tahu apakah pada akhir hidupnya ada seorang penginjil yang memberitakan Yesus, memberitakan keselamatan kepadanya. Yang kedua, saya merenungkan kembali tentang arti dan tujuan hidup ini. Steve Jobs adalah orang yang sudah mendapatkan kehormatan kemuliaan secara jasmani. Perusahaan yang berhasil. Ia pahlawan perusahaan, orang yang kaya, orang yang menghasilkan produk-produk yang diminati oleh masyarakat. Lantas bagaimana? Seandainya kita sudah memperoleh apa yang kita inginkan di dalam hidup ini, harta benda, kehormatan kemuliaan, karir jabatan, keberhasilan usaha, terpandang dalam masyarakat. Sesudah itu bagaimana? Dalam perenungan seperti ini, saya kira kita harus membaca kitab Pengkhotbah. Kitab Pengkhotbah diyakini oleh ahli-ahli Alkitab, ditulis oleh Salomo, anak Daud, raja di Yerusalem. Tidak ada raja Israel yang lebih berhikmat dari Salomo. Salomo sudah memperoleh semua hal yang diinginkannya. Dan kemudian bagaimana? Saya akan bacakan bagi kita apa yang dikatakan oleh Salomo tentang hal seperti ini. Saya ambil dari Pengkhotbah pasal 2 ayat 1 sampai dengan 11. Pengkhotbah pasal 2 ayat 1 sampai dengan 11. Aku berkata dalam hati, mari, aku hendak menguji kegirangan, nikmatilah kesenangan, tetapi lihat, juga itu pun sia-sia. Tentang tertawa, aku berkata, itu bodoh, dan mengenai kegirangan, apa gunanya? Aku menyelidiki diriku dengan menyegarkan tubuhku dengan anggur, sedang akal budiku tetap memimpin dengan hikmat, dan dengan memperoleh kebebalan, sampai aku mengetahui apa yang baik bagi anak-anak manusia untuk dilakukan di bawah langit selama hidup mereka yang pendek itu. Aku melakukan pekerjaan-pekerjaan besar, mendirikan bagiku rumah-rumah, menanami bagiku kebun-kebun anggur. Aku mengusahakan bagiku kebun-kebun dan taman-taman, dan menanaminya dengan rupa-rupa pohon buah-buahan.
Aku menggali bagiku kolam-kolam untuk mengairi dari situ tanaman pohon-pohon muda. Aku membeli budak-budak laki-laki dan perempuan, dan ada budak-budak yang lahir di rumahku. Aku mempunyai juga banyak sapi dan kambing domba, melebihi siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Aku mengumpulkan bagiku juga perak dan emas, harta benda raja-raja dan daerah-daerah. Aku mencari bagiku biduan-biduan dan biduanita-biduanita, dan yang menyenangkan anak-anak manusia, yakni banyak gundik. Dengan demikian aku menjadi besar, bahkan lebih besar daripada siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Dalam pada itu hikmatku tinggal tetap padaku. Aku tidak merintangi mataku dari apapun yang dikehendakinya, dan aku tidak menahan hatiku dari sukacita apapun, sebab hatiku bersukacita karena segala jerih payahku. Itulah buah segala jerih payahku. Terakhir saya bacakan ayat 11. Ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jerih payah, lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin, memang tak ada keuntungan di bawah matahari. Saya percaya hati kita tergetar membaca tulisan Raja Salomo. Apa yang dicari oleh seorang laki-laki secara hidup kejasmanian sudah diperolehnya. Apa yang disebut sebagai 3 tahta, harta, wanita, semua dimiliki oleh Salomo secara berlimpah-limpah. Apalagi kekurangannya? Apa saja yang diingininya ada. Tetapi sungguh kontras, sungguh mengejutkan pernyataannya di dalam ayat 11 bahwa itu semua adalah sia-sia, usaha menjaring angin. Bagaimana bisa kita pahami tentang hal ini? Bukankah pemenuhan hidup secara jasmani menyenangkan hati kita? Saya pelajari dalam kitab Pengkhotbah, ada 18 kali kata kesia-siaan disebutkan, dan kata-kata menjaring angin disebutkan sebanyak 10 kali. Kalau demikian, apa arti kehidupan ini? Kalau seandainya saudara dan saya yang mengatakan hal seperti ini, barangkali orang-orang lain tidak percaya. Tetapi bayangkan saudara, yang berkata ini adalah seorang raja yang memiliki hikmat, memiliki kekayaan, memiliki segala sesuatu. Dia mengatakan apa yang dilakukannya selama ini adalah kesia-siaan, usaha menjaring angin. Ternyata apapun yang ada di dunia ini yang bersifat hidup kebendaan, apakah itu kemuliaan, kehormatan, harta tahta dan wanita, semua itu tidak memberikan sukacita, damai dan sejahtera di dalam hidup kita. Bukankah ini sesuatu yang bersifat sangat mendasar? Bukankah ini sesuatu yang bisa mengoreksi kehidupan kita sekarang ini? Baik di dalam hidup pelayanan, baik di dalam hidup usaha pekerjaan, di dalam hidup rumah tangga. Kehormatan dan kemuliaan manusia berdasarkan hidup kebendaan adalah palsu. Steve Jobs, yang berpenampilan sederhana, rendah hati, memiliki harta benda, kemuliaan dan kehormatan. Ia bisa membeli segala sesuatu yang bisa dibeli dengan uang. Tetapi ada satu hal yang ia tidak bisa beli, yaitu nyawanya. Inilah rupanya kehidupan kita di dunia yang fana ini. Sebanyak apapun yang bisa kita lakukan, setinggi apapun prestasi yang kita bisa raih, sebesar apapun keuntungan usaha yang bisa kita peroleh, saudara, semua bersifat fana. Tetap saja, kehidupan kita sangat terbatas. Jadi apa yang perlu kita lakukan dalam sisa umur kita? Ada kita yang masih muda, ada yang sudah tua. Pergunakanlah waktu-waktu yang ada mencari perkara-perkara yang kekal. Apa yang harus kita lakukan, saudara? Mari kita mencari jawaban dari perenungan Salomo sendiri. Saya akan bacakan buat kita satu ayat firman Tuhan dari Pengkhotbah pasal 12 ayat yang ke-13. Pengkhotbah 12 ayat 13. Akhir kata dari segala yang didengar ialah
Takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Dalam Alkitab versi King James dituliskan kesimpulan dari segala sesuatu. Jadi boleh kita anggap kesimpulan dari kitab pengkhotbah adalah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Takut akan Tuhan adalah perkara yang kekal. Kalau kita merasa hidup kita selama ini adalah setengah-setengah, belum sepenuhnya ikut Tuhan, walaupun kita ke gereja, walaupun kita ikut persekutuan, tetapi kita merasakan hubungan dengan Yesus belum terasa begitu akrab. Inilah saatnya saudara, firman Tuhan mengingatkan kita memberi perhatian yang utama, perhatian yang lebih besar pada hal-hal rohani. Takut akan Tuhan mengandung pengertian kita bertobat dari kehidupan berdosa. Pada saat kita bertobat, Roh Kudus menguasai hidup kita, memimpin perjalanan kita ke depan. Saudara, sedikit kesaksian saya yang membuat saya sungguh sangat takut kepada Tuhan. Begini, Februari tahun 2011, saya kehilangan Honda Jazz berwarna hitam. Pada waktu saya dan istri menyadari mobil itu hilang, tentu kami terperanjat, tetapi tidak lama kami bisa mengendalikan diri dan kembali bersyukur. Yang menjadi pegangan kami, kalau mobil itu hilang, pasti seizin, pasti sepengetahuan Tuhan. Itulah iman kami. Kalau Tuhan mengizinkan, ada rencana Tuhan melalui kejadian ini. Keesokan harinya, apa yang terjadi? Seorang anak Tuhan bertanya, tahun berapa mobil yang hilang? Tahun 2006, kata saya. Dan kemudian ia berkata, sudah tua mobil itu. Bapak segera ke showroom, ambil mobil yang baru, saya menyediakan dananya. Tidak saya sadari, air mata saya menetes. Pada waktu mobil hilang saya tidak menangis. Rasa sedih cuma sebentar. Tetapi ketika ada seorang yang mengatakan saya akan ganti mobilnya menjadi baru, saya sungguh merasakan sesuatu hal yang luar biasa. Seperti saya tidak sanggup menerimanya. Dan ini menjadi kesaksian kami dalam persekutuan-persekutuan dan khotbah-khotbah, bahwa kalau Tuhan izinkan hilang, ada rencana yang indah. Dalam hal saya, Tuhan gantikan dengan mobil yang betul-betul baru. Anak-anak dan menantu-menantu kami menyediakan dana yang cukup untuk membayar asuransi. Kami peroleh mobil baru, dibayar tunai, lengkap dengan asuransinya. Cerita tidak berhenti sampai di sini. Bulan September tahun 2011, saya mendapat telepon untuk datang ke kantor polisi. Ketika saya datang, saudara tahu apa yang saya lihat? Mobil saya yang hilang sudah ada, sudah ditemukan, dalam kondisi yang baik dan tampaknya tidak banyak dipergunakan. Sungguh luar biasa. Jadi selama ini mobil itu hilang, sebenarnya tetap dijaga oleh malaikat, dan Tuhan mengutus malaikat-malaikatnya mengembalikannya ke kantor polisi. Kejadian ini membuat saya semakin takut kepada Tuhan. Saya sangat merasakan Tuhan Yesus itu sangat nyata, sangat hadir, walau kita tidak bisa melihat Dia. Orang yang takut akan Tuhan, yang punya Roh Kudus, adalah biji mata Tuhan. Tuhan tetap memperhatikannya dalam segala keadaan. Itulah yang saya rasakan. Saya bertambah yakin semua kita anak-anak Tuhan mendapatkan proteksi supranatural di dalam kehidupan kita. Tuhan tahu kita ini sangat rentan menghadapi dunia ini. Ia tidak pernah tinggalkan kita, saudara. Kesaksian terakhir, 2 minggu sebelum saya mempersiapkan renungan ini, kami mengikuti pertemuan di sebuah keluarga. Dalam pertemuan itu kami dapat informasi, putra mereka, anak yang kedua, baru saja lulus ujian S1 di sebuah perguruan tinggi swasta yang terkenal di Bandung dengan predikat cum laude. Sekitar 2 tahun sebelumnya, putri mereka juga lulus cum laude dari sebuah institut teknologi terkemuka di Bandung. Apa yang menarik perhatian saya? Bapak dan ibu dalam keluarga ini bukanlah orang berpendidikan tinggi, tidak pernah mengikuti kuliah di perguruan tinggi. Keluarga ini mencari nafkah dengan membuka warung di garasi rumah mereka. Di samping itu,
ada sedikit usaha mereka di kampung di Sumatera Utara. Apa rahasia keberhasilan keluarga ini? Dengan rendah hati, sang ibu berkata, ia selalu mendoakan anak-anaknya berangkat sekolah, berangkat kuliah, mulai dari anak-anak itu masih kecil. Mereka takut akan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, saya akan membacakan Mazmur 112 ayat 1 sampai dengan 3 bagi kita. Haleluya! Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Kebajikannya tetap untuk selamanya. Orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang suka akan perintah-perintahnya, yang menyenangi, yang melakukan firman-Nya. Bagi orang-orang yang takut akan Tuhan, dikatakan dalam ayat 2, anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Di samping itu, dalam ayat 3 tertulis, harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Dalam takut akan Tuhan, terkandung satu rahasia berkat yang Tuhan berikan bagi anak-anaknya. Tuhan memberkati anak cucu, Tuhan memberkati usaha dan pekerjaan. Mari kita semuanya memuji, memuliakan, meninggikan nama Tuhan. Dengan takut akan Tuhan, berkat berlimpah kita akan terima di dalam rumah tangga kita. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Bagi saudara-saudara yang dijamah oleh firman Tuhan, yang dijamah oleh Roh Kudus, sehingga saudara merasa ada jalan yang keliru, jalan yang sesat, jalan berdosa selama ini, ikuti saya mengucapkan sebuah doa sederhana. Terima kasih Yesus, Engkau jamah hatiku, singkapkan pengertian akan perkara-perkara kekekalan, akan kehidupan sukacita, damai dan sejahtera. Ampuni aku akan kesalahan, jalan tersesat selama ini. Pimpin hidupku ke depan ini. Terima kasih, haleluya, haleluya, amin. Bagi saudara yang menderita sakit, saya undang tumpangkan tangan pada bagian tubuh yang sakit. Saya akan berdoa bagi saudara. Tuhan Yesus, seturut dengan firman-Mu dalam Markus 16, di mana Injil diberitakan, di sana ada kuasa mujizat termasuk mujizat penyembuhan. Sembuhkan semua saudara-saudara yang mendengarkan siaran ini yang sedang sakit. Terima kasih, haleluya, amin. Bagi saudara yang punya akar pahit luka jiwa, ada seorang atau beberapa orang yang saudara tidak bisa maafkan, saudara tidak bisa ampuni karena perbuatan mereka begitu menyakitkan. Saudara tidak bisa cabut akar pahit itu, tetapi Yesus bisa. Saya akan berdoa bagi saudara. Tuhan Yesus, saudara-saudara yang punya akar pahit luka jiwa, mereka tidak bisa mencabut akar pahit itu, tetapi bila Engkau berbelas kasih, Engkau menjamah mereka dengan Roh-Mu yang kudus, maka mereka dimampukan mengampuni saudara-saudara yang menyakiti hati mereka. Terima kasih, haleluya, haleluya, amin. Akhirnya saya berdoa bagi semua pendengar siaran ini, dimanapun berada, berkati usaha pekerjaan dan studi. Biarlah kami sama-sama bisa menikmati betapa indah, betapa besar kasih karunia berkat yang Engkau berikan bagi kami. Terpujilah nama-Mu dari kekal sampai kekal. Haleluya, haleluya, amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Remedi Prangin Angin MDiv. Pendengar dapat mengirimkan pokok-pokok doa kepada Suara Pertobatan, alamat email suarapertobatan@gmail.com, suarapertobatan@gmail.com, SMS atau telepon di pesawat 021 7005 8400, 021 7005 8400. Sampai jumpa pekan depan pada hari dan jam yang sama. Tuhan Yesus memberkati.